Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Permana dengan NIM 20002-051. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar public relation atau manajemen humas. Konsep dasar public relation itu bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan secara personal, artinya tahap demi tahap proses bagian tujuan dan syarat perilaku dari seorang public relation, dan Anda memanfaatkan menjadi bagian diri Anda. Ini sebenarnya menjadi salah satu kunci sukses Anda dalam melakukan apapun bentuknya dalam kehidupan Anda. Ada 4 istilah yang sering kali muncul, yang sering kali dianggap sama oleh sebagian orang, padahal konsepnya sangat berbeda, yaitu marketing, advertising, branding, dan public relation. Yang pertama yaitu marketing. Marketing, apa itu marketing? Marketing adalah sebenarnya istilahnya membuat masyarakat atau membuat orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan atau dari kita ketika ingin memperkenalkan itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk melakukan proses yang lebih panjang, dan biasanya untuk perusahaan yang lebih besar, mereka melakukan riset pasar. Yaitu melakukan analisis pencapaian pelanggan, pencarian pelanggan yang ideal, dan definisi itu pada akhirnya menjadi amat luas, menjelaskan bagaimana proses dalam marketing itu sendiri. Dan pemasaran itu dimulai dengan pengembangan produk, metode distribusi, kemudian melakukan penjualan produk dan jasa, dan terakhir barangkali periklanan. Marketing fokusnya adalah untuk lebih ke meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Yang kedua, advertising. Apa itu advertising? Advertising kalau dilihat dari istilahnya, itu sebuah penyajian materi atau pesan atau bentuk komunikasi sebuah lembaga, sebuah organisasi atau seseorang kepada masyarakat atau public relation atau public. Namun penyajian materi atau pesan dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Seringkali kalau kita lihat-lihat, advertising ini dikaitkan, bahkan diartikan sebagai jasa periklanan. Dan biasanya hal ini sering dilakukan untuk mempromosikan barang atau jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Maka dalam konteks periklanan itu akan menjual atau melakukannya. Periklanan itu harus dilakukan berkali-kali
agar publik atau masyarakat tahu, tidak sekali mesti berulang-ulang. Dan kenapa orang mau beriklan begitu mahal? Supaya produknya diketahui orang lain, dan itu tidak sekali promosi tapi berkali-kali. Maka dalam konteks periklanan, biaya promosi jauh lebih besar daripada biaya produksi. Supaya apa? Sampai orang lain tahu akan tentang produknya dan mengenali produknya. Yang ketiga itu branding. Apa itu branding? Sebenarnya kata branding itu sudah berkembang dari hanya sekedar merek atau nama dagang dari suatu produk, jasa, atau perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari mereka itu sendiri, seperti nama dagang, logo, dan lain-lain. Kini konteks branding itu menjadi dan berkembang menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, juga persepsi dan anggapan di benak konsumen, artinya publik atau masyarakat sebagai konsumen dari suatu produk perusahaan sudah punya brand tersendiri tentang produk yang dijual oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Itulah branding. Ya, dan yang keempat adalah public relation. Ketika sudah memahami ketiga hal tersebut, maka sudah mengerti tentang 70% public relation. Public relation adalah ketika orang-orang sudah mengetahui tentang produk kita tidak perlu melakukan marketing, advertising, dan branding. Secara tidak sadar, orang-orang yang mengetahui atau orang-orang di sekeliling kita akan memberitahukan kepada orang lain. Itulah public relation. Public relation sendiri mempunyai salah satu konsep yang terkenal, yaitu RACE model. Apa itu RACE model? Yaitu seorang PR harus melakukan research, action, communication, evaluation. Itu riset itu menganalisis atau mencari data, pergi ke lapangan untuk mencari data tentang suatu produk atau jasa, kemudian menyalurkannya ke dalam bentuk action, tindakan yang dilakukan. Kemudian komunikasi, seorang PR harus bisa berkomunikasi dengan orang eksternal maupun internal supaya produknya bisa diketahui oleh orang lain. Dan kemudian evaluasi, melihat hasil yang telah terjadi sebelumnya dan membandingkannya dengan hasil yang terjadi kini, apakah ada peningkatan atau malah penurunan. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.